mengikuti ya, Pak. Walaupun Iya, mungkin untuk biayanya lagi-lagi kita tidak iya, ketahui karena kan betul. kerjasama antara sekolah. Jadi dia yang penting kan untuk pembelajaran pelurunya udah keluar grade ya kan, untuk Iya, ngasih nilainya. Nanti untuk ujiannya itu tadi UKOM-nya itu kan sangat penting tuh. Ini buat mahasiswa ya. iya, iya, iya. Dan Betul. itu tadi kita tunggu ke UT lagi Pak Hans karena biar Boleh, 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 boleh. lebih ini ya, lebih jadi atensi lah di situ. Boleh, boleh, boleh. Tenang teman-teman, sebentar lagi kita akan road trip ke UT untuk menyelesaikan semua masalah, kendala, dan semua kesan-pesan teman-teman ditampung. Jadi boleh nih, mumpung lagi ada kesempatan, ada dari sekolah ekspor ada, dari UT ada, ini boleh nih teman-teman pertanyaannya apa, terutama mengenai uji kompetensi ya, supaya kedepannya kalau ada pertanyaan lagi, nggak usah nunggu-menunggu, bisa langsung nih kita jawab sekarang. Aku fix ikut kalau weekend, Sabtu Minggu di Bandung nanti. Wow, TR-in tour guide-nya. Oh, siap-siap. Luar biasa, boleh, boleh, Pede boleh. ya. Iya, ini Enak habis ujian. UT itu jadi jadwal ujiannya tanggal berapa Pak fixnya? Ini katanya ada yang 21 sampai 28 ya? iya iya, ada jadwal ujian sih kita ada minggu ujiannya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita bisa gini. Spill biayanya. Biayanya udah pasti sangat terjangkau ya. Kita mengikuti referensi dari harga sebelumnya, 750.000 terdiri dari 250 untuk bootcamp, 500.000 untuk uji kompetensi. Untuk biaya uji kompetensinya tidak akan berubah. Mungkin kalau kemarin bootcamp biayanya sekian, nanti JJE biayanya berbeda lagi. Sekalian di wisuda juga. Kalau program peluru tuh biasa ada wisudanya nggak, Pak? Saya perlu pelajari lebih lanjut ya. Gini. Sedih nanti nggak mau bye-bye, nggak mau Mungkin perpisahan. Tuh Pak, artinya mahasiswanya kayaknya senang belajar di senang sini. ya. Lekat Ya, ya. makasih, makasih. Kangen banget Kak, pastinya sedih. Kita nggak bisa chat lagi dong. Oh, takut nilai nih Iya. gimana nih? Harus lulus ya. Tadi Pak Adam udah di-spill dikit nilainya. Pak Adam bisa jadi inget beberapa nama-nama. Ada nggak di Pak di sini nilainya jelek Pak? Yang jelek ya nggak ngumpulin ya. Oh iya, iya, iya. Tadi saya udah rekap beberapa nilai teman-teman for your information. 5 terbaik sama 5 terburuk. Jadi mungkin kalau ada namanya muncul terus muka Pak Adamnya agak asem, mungkin itu nilai teman-teman agak jelek itu soalnya. JJ dan Kukom ini berarti dapat dikatakan program terakhir ya. Untuk batch ini, tentu kan ini kita udah menuju kepada penghujung semester ya, batch ini. Sehingga kalaupun ada acara, mungkin nggak banyak lagi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, tolong teman-teman datang aja. Karena ini buat kebaikan teman-teman. Pak Adam dari UT, kami dari sekolah ekspor itu, ya kalau teman-teman ikut itu ya buat kita ya sama aja gitu. Cuman ini saking kami mengetahui betapa baik kesempatan ini buat teman-teman, betapa ini kesempatan yang belum tentu Iya. ada lagi, dan betapa ini baik buat masa depan karir. Gitu. Spill jajannya di Bandung daerah mana? Boleh di daerah Cimbeluit, Dago. Iya di Pak, Dago enak. saya jelek gak nilainya? Waduh. Rasa nilai. Nilai akumulasi sementara yang udah dilihat tadi sama Pak Adam. Oke, iya. Yang saya lihat juga tadi dari tugasnya ya, Ya, itu mereka udah bisa bikin satu produk, bikin ya, medianya ya. betul. Nah, itu tadi PRK teman-teman ada yang kita spill nih ke Pak Adam Iya. hasilnya. Jadi PRK 1, PRK 2 ya, Ya, itu dia continuous berarti ya? continuous, Pak. Continuous. Nah, PRK 3 ini gimana? Nah, itu nanti Saya jadi ini. boleh, itu program khusus Pak Handito. Ya, Oh, nanti teman-teman nanti dijelaskan lagi ke Pak Adam. oke. Izin konferensi Pak untuk nilai akhir PT full dari pihak sekolah ekspor atau kombinasi dengan si layar UT, Pak? Iya, jadi saya juga menanyakan ini ke Bau Majidah ya, Iya. untuk pakemnya itu seperti apa. Tapi memang kita ngikutin sih dari nilai sekolah ekspornya sih. Setahu saya, Pak, Iya. itu untuk nilai buat berapapun SKS yang dikonversikan itu dari sekolah ekspor. Namun nilai tersebut Iya, bakal di di cross check again sama mm, data di si layarnya. Silayar. Mm-mm. Jadi landasannya nanti dari yang sudah di Silayar itu. Betul, jangan sampai di si layar mahasiswa ini tidak aktif tapi di sekolah ekspornya bagus ataupun sebaliknya. Oh Jadi harus iya. dicek konsistennya kayak gitu Saya sih. ada rekan saya juga dosen, dia bilang mahasiswanya belum submit ya, logbooknya belum Iya, mulai iya, iya. dicicil. Nah itu mungkin Nah, itu rekan-rekan teman-teman, itu mahasiswa bisa bisa berdampak jangan-jangan. bisa dicicil. Takut banget nilainya jelek soalnya nggak kesapit, Pak. Padahal udah soalnya.
disubmit lebih awal, malah pas lihat nggak ada. Gimana? Ya, harus dicek lah ya. Intinya jangan dadakan ya. Nah, kalau dosen belum nilai, tenang aja, nanti kita bakal remind ya dosen. Jadi bukan cuma mahasiswa yang dicek. Ya. Kita kalau saya pribadi di UT, kita juga ngelola dosen. Oh, luar biasa, Jadi Pak. dosen yang nggak nilai kita hubungin juga, kita cek. Luar biasa. Nah, itu bisa dilihat keseriusan UT juga ya, artinya ya, Pak, Iya, melihat program peluru. Pak, semuanya ranking. tenang aja. PRK 1 udah selesai pengumpulannya, PRK 2 yang belum. Jangan-jangan PRK belum kumpulin PRK 1 ini. Gimana, Mas Gio? Oh, coba berarti kalau yang di LMS Sekolah Ekspor, dia 16 logbook berarti ya? Logbook apa berapa? Logbook Berapa? semua sesi harus logbook ya? 14 logbook ya. 14 logbook, Pak. Karena kita kan 16 pertemuan, 2-nya ada libur. Gitu. Oh iya ya, 14 logbook dan 2 tuh PRK 1, PRK 2 Ya, gitu ya. PRK 1, PRK. Oke. Iya, berarti nanti untuk kedepannya nanti yang di isi layar bakal disesuaikan sih. Boleh. Intinya diupload lah logbooknya tadi ya. Ya, teman-teman jangan ada yang kelupaan ya untuk logbook, mau untuk semua tugas-tugas, karena itu penting banget. Karena PRK 1 dan PRK 2 kan juga dia nyambung kan? Betul, nyambung. Itu continuous, jadi nggak bisa tiba-tiba PRK 2 gitu. Pasti harus nyambung. Dosen aku baik banget. Ya, oh iya, bagi yang nanti misalnya ada trouble gitu ya, bisa juga chat ya. Walaupun jangan berharap langsung dibalas. Makanya teman-teman kalau ada pertanyaan nih sekarang nih langsung dibalas. Ya, kalau dosennya yang misalnya belum aktif banget ya, saya juga belum nilai juga sih semuanya. Ya. Tapi karena masih buka gitu ya, itunya bakal kita nilai lah, tenang aja. Ya. Oke Pak, sekalian saya juga mau nanya. Kalau semester depan itu nanti ada lagi nggak nih program peluru? Informasinya bakal lebih diprioritaskan Lebih diprioritaskan dari lagi. dari Mas Alvin ya. Luar biasa. Dan kita berharap kerjasama ini makin besar Pasti. di semester berikutnya nih. Kayaknya tadi kalau ngomong-ngomong sama Pak Kepala Sekolah, bisa jadi tahun depan selain sekolah ekspor, ada lagi nih ya Pak, yang bercabang kepada kewirausahaan ataupun Iya, Polahat gitu ya betul Pak ya. betul. Jadi teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang kemarin mau ikut tapi belum memiliki kesempatannya, boleh diinfoin kalau tahun depan program sekolah ekspor akan lebih baik dan lebih besar lagi. Tentu disupport oleh UT terus ya. Penilaian dosen seluruhnya deadline tanggal berapa Pak? Takutnya telat memberikan nilai. Semester lalu saya ikut peluru juga dan ada grup WA-nya. Jadi ada reminder langsung dari dosen. Sementara sekarang nggak ada grup WA-nya. Ini grup WA dari dosen gitu ya? Dede Pak, Dede Yayan Rohyan. Online dosen Selayar. Iya, tentu deadline-nya setelah tutup ya. Setelah tutup deadline Silayar itu baru kita deadline. Iya Pak, dari dosennya katanya. Atau Oh, maksudnya dosennya ngebuat grup mahasiswanya iya, gitu ya? sebenarnya mungkin itu nggak wajib kali Iya, Pak, nggak. kebijakan masing-masing. Itu tidak diwajibkan sih. Jadi deadline-nya kapan Pak kira-kira untuk itu biar mahasiswanya Iya, biasanya seminggu sampai 2 minggu setelah ini ya. Setelah apa namanya program? tutup di si layarnya itu deadline mahasiswa, baru kita ada waktu ya jeda buat buat compile nilainya. Dan kita juga bakal dicek tuh nanti dosen mana yang belum ngasih penilaian bakal dinilai. Pak, Adam yang kemarin ikut bootcamp jadi di reimburse gak sih yang udah bayar? Nah, kalau untuk teknis sampai reimbursement-nya sudah jalan itu saya bukan di bagian tersebut ya. Ya. Heeh. Tapi ini maksudnya atas nama Wahyu Eka ini apakah sudah Kemarin ikut Pak. sudah ikut bootcamp ya? Ikut bootcamp. Eh, apakah sudah ini ya menghubungi fakultas ya? Nah, mungkin bisa. Oke, kementerian. Ya, ada kerjasama dengan kementerian juga. Oh ada ya Pak? Ada Kemendak ya yang terbaru ya tentang Iya. ekspor, produk ekspor. Ya kalau dari sekolah ekspor sendiri sih kita memang dari Iya. awal launching Pak, bahkan sebelum program pelurunya hari pertama mulai, memang kita udah kerjasama dengan UT, tapi belum menerima mahasiswa. Kami udah ada podcast Pak Adito bersama Pak Mendak, Iya, Mendak. ya itu untuk membahas program peluru, program peluru sekolah ekspor gitu. Iya.
Oke. Ya, teman-teman, apakah itu saja pertanyaannya? Jadi memang, saya juga ingin menyampaikan bahwa karena baru ya, ini baru semester Ya, pertama kita, mungkin masih ada tadi ada kurang mismatch ya, ya. antara tadi si layar atau itu, Nanti akan kita uruskan lah ya buat teman-teman. itu harap dimaklumi aja ya, karena tadi masih berproses gitu ya. Kita, terima kasih juga bagi yang sudah mengambil program ini. Oke, ya, mungkin sebagai sedikit closing statement, teman-teman, ini saya bersama Pak Adam di sini mau berterima kasih buat partisipasi teman-teman semua. Terus semangat belajarnya, ya, terus mengikuti pembelajaran-pembelajaran, mau itu di LMS, mau itu secara Zoom di kuliah ekspor, Asmen, dan juga uji kompetensi, ya. Akan diadakan lagi uji kompetensi di akhir bulan ini, mungkin juga di bulan depan, terutama yang akhir bulan ini ya Pak, yang di Bandung tanggal 24 tanggal 24 Juni 2026 akan diadakan uji kompetensi dan juga jalan-jalan ekspor. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti ya Pak ya. Iya, Dan juga terutama yang daerah Bandung dan sekitarnya juga. Bandung, Jawa Barat, Heeh, itu kan semua dekat dengan kereta, iya, ada jalur keretanya lah ya. mhm, Nanti minggu depannya lagi kami akan usahain juga dari Jawa Barat pindah ke Jawa Timur untuk mmm, mengadakan uji kompetensinya iya, juga. Lagi-lagi itu balik kepada tujuan kenapa sekolah ekspor ikut peluru ini ya, yang tadi kita mhm. sharing sedikit. Sekolah ekspor itu menjadi salah satu atau satu-satunya, if I'm not mistaken, mitra peluru yang mengadakan uji kompetensi sebagai bagian dari program studinya. Iya, Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti uji kompetensinya, rasanya sayang ya Pak, nggak betul, sesuai iya, arahan Pak Rektor. iya betul. Jadi, kesempatan ini bisa digunakan dengan semaksimal mungkin oleh mahasiswa, cuma tadi memang ada kendala sedikit ya di prosesnya itu, akan kita coba selesaikan. Terus kita support ya, nanti Mhm, dari UT akan dicari cara, iya, mungkin akan kami ke sana kita bisa mhm. sosialisasikan kepada manajemen juga ya Pak, Iya betul mungkin. betul, jadi biar menjadi atensi juga ya. Betul. Ya, supaya meningkatkan kepuasan dan ketenangan teman-teman ketika mengikuti uji kompetensi Mhm ya. mhm. Untuk masalah biaya, semoga biaya itu bukan menjadi masalah, itu tujuan kami karena tujuan kami sebagai pendidikan ini untuk mendidik teman-teman ya. Betul. Jadi semoga bisa mendapatkan program yang maksimal. Itu aja dari saya, mungkin juga dari Pak Adam, ada Iya, kata-kata terakhir. yang penting, terus semangat ya, jangan, menyerah, apapun yang kita lakukan mungkin memang ada suatu namanya hambatan ya, Ya. tapi ya namanya juga kehidupan gitu ya. Jadi, terus semangat aja, mahasiswa UT dimanapun berada. Terima kasih kepada Sekolah Ekspor sudah memberikan wadah bagi mahasiswa kita untuk belajar dan diharapkan, semester depan, wah makin mendunia ya Mas, seluruh Indonesia. Dunia dan komunitas kita makin besar lah ya Pak. Siap siap. Karena mahasiswa kita bukan cuma di Indonesia Mas. Oh iya, Ya, Malaysia juga ya, di iya luar dia negeri juga kerja di ya? luar negeri juga, Luar maka biasa. mungkin bisa networking-nya lebih kencang lagi. Benar-benar. Apalagi nanti kalau misalnya kita udah ada uji kompetensi jarak jauh ya Pak. Iya, itu sangat kita tunggu sekali. Dan mungkin untuk kesempatan ini juga dijadikan ajang untuk networking kepada teman-teman ya, yang alumni atau satu batch nih sekolah ekspor. Karena kapan lagi bisa punya teman-teman yang punya satu passion gitu. Oke, itu aja semuanya. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ya, udah lunas ya. Jadi aku karena tadi aku udah nge-spill tamunya siapa dan teman-teman juga udah menyampaikan ya, eee, kira-kira yang selama ini belum tersampaikan, belum terjawab, akhirnya udah ke-spill dan juga udah ya chit-chat lah singkat sama, bareng Pak Adam dan juga Kak Hans ya. Oke. Oke, agenda selanjutnya seperti biasa kita akan mulai kuliah ekspor, tapi sebelum itu, aku make sure dulu nih kira-kira mentornya udah ada di Zoom ini belum ya? Dan kira-kira teman-teman udah siap belum nih untuk menerima materi kuliah ekspor pada malam hari ini? Ayo dong, aku pengen tahu nih antusias teman-teman dan juga semangatnya teman-teman karena ini kita bentar lagi selesai, gengs, dan kalian bakal kangen lah ketemu sama mentor, sama asmen, dan juga ketemu sama materi-materi dari sekolah ekspor yang
pastinya mantap buat teman-teman semua. Oke, ya siap, semangat sekali, Kak. Aku suka sih yang seperti itu. Pokoknya kalian harus tetap semangat, kalian harus tunjukin dari awal sampai akhir program ini teman-teman, semangat terus ya, pantang mundur walaupun emang digempur sana sini dengan tugas, terus juga ada PRK juga gitu ya. Nah, aku mau recall-recall dulu nih, kira-kira, mentor kita yang bakal ngisi kuliah ekspor pada malam hari ini, udah ada belum ya di Zoom ini? Coba dong. Halo Pak Andito, apakah sudah ada di Zoom kuliah ekspor pada malam hari ini? Masih belum bersuara nih Pak Anditonya. Oke, kita sambil nunggu Pak Andito, eee, gabung sama kita di Zoom pada kuliah Explore pada malam hari ini. Gimana nih teman-teman? Apakah pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab semua? Karena sudah ada perwakilan dari UT ya, Pak Adam. Gimana nih? Terus juga tadi kan udah di-spill ya kalau bakal ada JJE, bakal diadakan di Bandung. Gimana nih teman-teman? Oh, dia belum dijawab, Kak. Oke, nanti coba aku tampung ya, nanti coba aku langsung tanyain aja ke Padamnya ya. Nah, hmm, ada lagi teman-teman, nih kita sambil nunggu mentor kita untuk bergabung bareng sama kita ya. Jadi kita biasa kita chit-chat dulu gitu kan, gimana nih, version-version teman-teman gitu ya, udah ketemu nih sama Pak Adam gitu kan, our idol, our apa ya, penyelamat ya. Karena seringnya kalau misalnya ada trouble atau mungkin kita agak lost way gitu ya, di program ini kita pasti konfirmasinya ke Pak Adam. Gimana ya teman-teman? Pengen tahu dong reaksinya, pengen tahu dong ininya. Hmm, oke, gak lah, nggak apa-apa kalau ternyata masih di luar. Nggak apa-apa, tapi at least ada beberapa pertanyaan yang udah terjawab ya teman-teman, dan juga program-program dari Sekolah Ekspor yang udah ke-spill, juga udah dijelasin juga gitu kan. Tapi mungkin nggak terlalu detail-detail banget. Iya, bener. Gitu ya. BTW sorry ya kalau misalnya agak noise dikit-dikit dan juga tadi aku pakai headphone, sekarang nggak pakai headphone nih. Kayaknya aku harus recall-recall lagi nih, kira-kira apakah Pak Andika sudah ada di Zoom kita pada malam hari ini? Halo Pak Andito. Hmm, oke, sambil nunggu Pak Andito join, aku sambil jawabin pertanyaan teman-teman ya. Oke, ada program DJ ke luar negeri nggak, Kak, ya? Enggak ya, Kak? Sebenarnya seperti yang udah pernah di-spill pas awal-awal program, Pluri ini, yang bareng Sekolah Ekspor, yang pas kick off kalau nggak salah, apakah ada program JJE ke luar negeri, sebenarnya itu depends dengan demand teman-teman ya. Kalau misalnya yang antusias yang join darah banyak, mungkin kita bisa considering untuk JJE ke luar negeri. Cuman untuk saat ini sepertinya kita masih kayak di dalam negeri dulu aja gitu. Karena kan mengingat juga di dalam negeri pun, banyak juga ya pertimbangan teman-teman ya gitu kan. Kita juga memikirkan, kondisi dan posisi teman-teman juga gitu. Itu sih. Kak, jadi kalau misal udah ukur di Bandung, apa perlu ikut yang di Jatim juga atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah ikut Ukom nih, misal pas bootcamp, terus kalian mau ikut Ukom lagi di, pas DJE yang di Bandung, sebenarnya nggak apa-apa guys, tapi itu berarti kayak 2 price yang berbeda ya, gitu ya. Dan pasti yang skema yang diujikan itu juga berbeda. Sebenarnya nggak apa kalau kalian mau ikut Ukom lagi gitu kan, pasti kalian diujinya dengan skema yang berbeda, seperti itu. Of course pasti kalian, nambah price lagi gitu, nambah budget lagi, karena kan 2 kali info gitu. Pas spill DJ itu kegiatannya apa aja ya? Sebenarnya tadi aku udah sempat spill ya, kayak kayak
core kegiatannya apa aja gitu. Sebenarnya itu nggak cuma di JE doang sih teman-teman. Jadi, ada UKOM-nya juga. Jadi dalam satu hari itu kayak ada JJE, ada UKOM, sama ada kalau nggak salah tuh ada kayak series webinar gitulah kalau nggak salah ya. But aku nggak bisa nge-spill terlalu detail banget ya. Itu pun juga masih, mungkin bisa berubah gitu. Tapi so far itu rencananya seperti itu. Kapan ke Jatim, Kak? Nggak tahu kapan ke Jatimnya, seperti itu. Oke. Wah, ternyata sudah hadir bersama kita teman-teman, mentor kesayangan kita, Pak Handito. Selamat malam, Pak Handito. Ya, selamat malam Putri. Nah, ini teman-teman Ya, sudah bersiap-siap ya untuk, menerima materi kuliah ekspor pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih Pak, saya persilakan Pak Anito untuk ngajar kuliah ekspor pada malam hari ini. Silakan Pak Anito. ya baik. Terima kasih Kak Putri. Jadi teman-teman sekalian tadi barusan kita sudah mendengar dari Adam ya, dari UT memberi dorongan semangat lah untuk kita. Nanti next saya minta ini ya kalau bisa juga ada perwakilan dari UHN ya, Universitas AKBP Nomensen juga dosennya atau pimpinannya ikut nimbrung gitu ya. Titip salam untuk teman-teman dari UHN. Baik, teman-teman sekalian, pertemuan hari ini, memang, khususnya kuliah ekspor hari ini merupakan series lanjutan ya, dari kegiatan kita untuk, belajar ekspor, khususnya synchronous learning-nya seperti kita adakan sekarang ini, ya kan, kita akan isi tinggal beberapa minggu ke depan ini dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Zaman sekarang ini kalau kita lihat berita-berita di media massa ini kan bikin bingung kita ya. Ada namanya Dewan Ekspor Nasional kan gitu. Nah, yang nanti ekspor-ekspor yang sumber daya alam melalui lembaga ini kan gitu ya. Dan atau namanya ada pengelolanya namanya PT DSI dan antara apa tuh ya, ya yang diharapkan lewat ke sana. Nah, sehingga banyak teman-teman eksportir yang pada bingung lah, "Jadi gua ngapain ini?" Katanya gitu. "Nggak usah jualan lagi dong, udah ada yang jualan," gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih mestinya nggak begitu sih ya. Kayaknya feeling saya DSI bukan mengambil alih seluruh proses bisnisnya gitu ya, tetapi, kemudian mengerjakan hanya beberapa bagian dari proses bisnisnya. Karena bagaimanapun juga setiap perusahaan yang sudah punya produk, udah punya konsumennya di luar negeri kan gitu. Ya, seperti kita di program kita kan pasti ada strategi ekspor, dia maunya ke pasar ini, pasar sana gitu, punya produk sendiri kan gitu. Ya kemudian kalau dilewatkan DSI, mmm, hanya bisa terjadi kalau produk-produknya yang benar-benar komoditi ya. Kalau komoditi banget sih bisa sebenarnya, tapi kan juga kewalahan juga DSI kalau, diminta untuk memasarkan seluruhnya kan gitu ya. Nah, ini ya kita lihatlah nanti ya. Tetapi memang, hal-hal seperti ini maksud saya yang DSI tadi ini ya, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tanggal 20 Februari yang lalu, pada saat pidato di DPR kan beliau mengatakan untuk produk ekspor produk-produk, eee, dari, tambang, tertentu, batu bara, nikel, dan juga, minyak CPO gitu kan diminta lewat, eee eee, PT DSI agar lebih transparan lah karena, eee, di tengah raya ada juga yang ekspornya 1.000 lapornya cuman sekian, di bawah 1.000 gitu sehingga, penerimaan negara tentu saja jadi berkurang. Nah, malam ini saya sebenarnya nggak lagi cerita tentang itu, tapi saya mau mengajak kita untuk melihat perspektif melanjutkan pertemuan lalu, untuk bagaimana, kita bisa ikut terlibat dalam proses pengembangan konglomerat ekspor yang baru, kan gitu ya, perusahaan konglomerat ekspor. Nah, ini kalau ngomong konglomerat saya harus pakai topi dulu ini ya, bentar ya, di studio ada topi nih soalnya ya, coba saya punya topi 3 warna ini, tuh warnanya hitam, ini warna krem, nah ini warna abu-abu. Sebaiknya malam ini saya pakai yang mana ya? Coba tolong ditulis di chat nih, sebaiknya saya pakai warna yang mana nih?
Eh, baik ya, pakai yang warna mana ini? Krem Pak, krem putih, oke, hitam, wah, krem, 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 wah, krem, krem, warna krem Pak. Oke, banyak yang krem, aku ikutin yang ini ya, krem. Oh, mungkin karena jaket saya warnanya krem juga ya. Oke, biarin aja di sini ya, biarkan di sini. Ya. Saya sering kali banyak yang nanya, kalau saya lagi ngisi kegiatan terkait dengan konglomerat, kenapa harus pakai topi kan gitu. Ini disclaimer sedikit ya. Ya sebenarnya nggak ada urusannya topi dengan konglomerat, tetapi ini simbolisasi sebenarnya. Kan seperti kita ketahui, istilah konglomerat itu kan diartikan dengan persepsi masing-masing yang berbeda-beda. Ya, dan cukup banyak yang mengatakan konglomerat ini bikin susah katanya kan begitu kan. Konglomerat bikin susah. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo pada 20 Mei yang pada kelas yang 20 Mei lalu saya sempat sampaikan, beliau kan itu tuh mengapresiasi kinerja konglomerat ekspor seperti Indofood, seperti Mayora gitu, yang produknya ada di banyak negara di dunia ini kan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ekspor, kehadiran konglomerat ekspor itu sangat penting dan tidak hanya di Indonesia. Coba kalau kita lihat dunia ya, coba kita lihat perusahaan mungkin ini kalau ada yang pegang handphonenya ada yang mereknya Samsung atau Apple gitu. Itu kan konglomerat ekspor dia ya kan. Dia tidak hanya produksi handphonenya, tetapi juga mendesain, mendistribusikan, mengekspor kan begitu kan gitu ya. Mobil gitu ya. Bayangin kayak Toyota, ya, Mercedes-Benz, ya kan. Ya, itu yang dari China yang baru tuh BYD kan gitu. Itu udah jadi konglomerat ekspor dia. Ya, dia karena udah jadi perusahaan besar yang lini bisnisnya udah beberapa dan membangun ekosistem dan terintegrasi gitu ya kan. Jadi konglomerat ekspor. Salahkah mereka? Ya, kalau kita bilang mereka salah, kita nggak akan bisa punya kayak mereka karena kita menganggap itu salah kan gitu ya. Padahal mereka sudah jelas-jelas bermanfaat buat negaranya dan buat dunia ya kan. Ya. Apalagi produk makanan gitu ya, Unilever, Nestle kan gitu. Itu kan konglomerat ekspor dia. Dia perusahaan besar, bisnis grup yang punya beberapa bisnis dan menata grup bisnisnya dengan baik dan kemudian efisien dan bisa ekspor kan begitu kan. Itu konglomerat contohnya ya kan. Jadi konglomerat ekspor ini sebenarnya kehadirannya di dunia eh, memang dibutuhkan kan gitu ya. Memang seringkali nah tapi kan kalau kita tanding lawan sama mereka gimana nih kalau kita sebagai eksportir pemula nih ya kan. Apakah kemudian bisa kita loh, persaingan itu kan bisa yang head on, bisa juga yang nggak head on. Di mana-mana ya namanya persaingan pasti cari yang lawan yang setara ya kan. Kalau tanding tinju gitu kan, kita kalau kelas ringan ya tandingnya sama yang kelas ringan ya kan. Kelas berat ya tandingnya lawan kelas berat. Kalau yang berat badannya ringan tanding sama kelas berat ya banyak lah kan gitu kan. Gitu. Jadi nah, kita perlu cari lawan yang sepadan dan di dunia ini kan pasarnya sangat heterogen ya kan. Kita bisa tanding antara perusahaan besar, tapi juga tanding perusahaan yang kecil bisa juga kan gitu ya. Nah, tentu saja kita harus nah di sanalah kemudian strategi ekspor menjadi penting ya kan. Jadi ekspor menjadi penting. Tapi kembali kepada soal topi tadi, terima kasih sudah dipilihkan yang krem tadi. Saya ini topi ini baru datang semalam loh ini. Ini harus diimpor. Maaf ya harus diimpor, tapi sebenarnya karena saya sudah menggunakan satu topi yang warna tertentu, tapi kemudian ini bosen kalau itu doang, beli beberapa dari merek yang sama. Tapi sebenarnya ini sekali lagi ini simbolisasi karena banyak yang masih menganggap konglomerat itu jahat, konglomerat itu jelek kan begitu. Ada yang belum baik ya kan gitu ya, tetapi yang belum baik kita dorong jadi baik kan gitu supaya kita punya perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, cuman karena berita di publik yang masih begitu, saya masih merasa perlu ini pakai topi ini, pakai perlindungan. Saya perlu membela diri gitu, kita pakai topi melindungi diri kan gitu. Ini hanya simbolisasi saja ya, simbolisasi. Ya sekaligus kalau branding itu biar tampil beda lah ya kan, gitu, tampil beda gitu ya. Jadi ini bagian dari usaha-usaha untuk kita membangun persepsi yang bagus gitu ya. Jadi kalau kita bicara ekspor, memang kita perlu dorong terus yang eksportir kecil ya seperti kita ini untuk
untuk mulai bisa ekspor, dapat kesempatan ekspor kan gitu. Tapi kalau kita lihat negara, maka negara membutuhkan yang kecil dan membutuhkan yang besar. Nah, kan coba kalau kita lihat sekarang ini kinerja ekspor kita lumayan bagus di tengah ekonomi dunia yang seperti ini, lumayan bagus, ya kan? Bagus. Tetapi surplus neraca perdagangan Indonesia itu sudah turun drastis ini. Per April tinggal sedikit nih surplusnya, ya kan? Loh, kenapa? Ya impornya meningkat, BBM harganya meningkat, dari impornya ya meningkat ya kan. Jadi surplusnya tinggal sedikit ini. Saya sudah sangat khawatir ini. Bagaimana nasibnya Mei ini yang baru beberapa hari yang lalu kan gitu kan? Apakah masih bisa surplus? Padahal kita sudah 72 bulan, 6 tahun berturut-turut surplus kan begitu kan. Nah, tapi ya kalau seandainya terjadi surplusnya hilang ya kan, nggak usah disesali ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Saya ingin ajak teman-teman peserta pembelajaran sekolah ekspor, kalau sampai surplusnya tidak terjadi lagi, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Kementerian Perdagangan, jangan salahkan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, karena kita sudah melakukan dengan baik dan di tengah situasi seperti sekarang, ekspor itu menurut saya sudah luar biasa terjaga dengan baik kan gitu ya. Nah ini kan surplus ini kan soal nilai ekspor dikurangi nilai impor ya kan. Nah kalau ekspor dikurangi impornya lebih besar impornya ya otomatis surplusnya hilang kan gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi, saya tidak berharap itu terjadi. Tetapi ini kalau melihat trennya ini kan membahayakan nih ya, mengkhawatirkan lah bukan membahayakan kan ya kan. Karena impornya harus tinggi karena harga bahan bakar BBM, gas dan minyak memang naik sekarang nih tinggi kan gitu ya. Jadi kalau sampai itu sekali lagi saya titip pesan jangan salahkan ekspor kita, jangan salahkan membuat kebijakan ekspor ya, karena ini faktor yang memang benar-benar faktor di luar sana yang terjadi. Tetapi kan kita nggak boleh juga membiarkan itu terjadi. Nah, artinya apa? Harus dikembalikan. Ekspor kita harus hebat lagi kan gitu. Lebih besar dari impornya kan gitu. Sudah bagus sekarang ini, tapi perlu lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Kita dorong ekspornya dari yang pelaku usaha kecil terus, dari koperasi terus. Tetapi kita juga perlu dorong menambah jumlah eksportir besar. Berarti perusahaan-perusahaan yang kemampuannya besar. Omsetnya besar, bisnis grup yang besar, tapi bisa jadi ekspornya belum besar mereka itu. Atau mereka belum ekspor kan gitu. Malah ada yang hobinya impor doang gitu. Itu yang harus didorong ini. Nah, itu yang kita sebut kita mau lahirkan perusahaan-perusahaan besar ekspor. Dan bahkan lebih jelas lagi kita lahirkan konglomerat ekspor kan begitu ya kan. Nah, kita bisa menjadi bagian dari situ. Kita bisa mendirikan perusahaan yang suatu ketika jadi konglomerat ekspor. Tapi kita juga bisa kerja di sana kan gitu, bisa kerja menjadi bagian profesional gitu ya dari timnya di perusahaan konglomerat yang kemudian kita dorong ya, untuk jadi eksportir. Nah kita sebagai timnya di sana kita bisa dorong, bisa ngomong sama bos kita, bos, ayo itu bos kita kalah sama dia ekspornya, perusahaan kita kan udah gede ini, masa kita nggak ekspor nih, katanya kepala sekolah ekspor Pak Andito kalau perusahaan besar nggak ekspor kurang oke itu kan gitu, nggak apa-apa ngomong begitu karena saya memang ingin dorong perusahaan-perusahaan besar jadi eksportir dan eksportir yang besar ya kan gitu. Dan ketika kemudian bangun ekonomi kita ada yang dari kecil masuk ke sana kemari, menengah masuk ke sana kemari, yang besar juga masuk ke mana kemari, maka lebih kuat bangun ekonomi kita dan bangun dari daya saing itu juga lebih kuat kan gitu ya. Jadi semuanya untuk kepentingan ekonomi nasional kita kan gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar tanding lawan perusahaan besar di luar negeri, oke dong, ya kan? Harus bisa, harus berani kan gitu. Nah, ini perlu kita dorong gitu. Nah, kita jadi kalau kita belajar tentang bagaimana mencetak konglomerat ekspor itu berlaku untuk kita yang mau mendirikan perusahaan eksportir dan jadi konglomerat entah sekapan, entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa jadi 30 tahun lagi menjelang kita ya sudah nggak aktif lagi di dunia ini baru terjadi, nggak apa-apa. Harus punya kepercayaan begitu kita. Iya, saya yakin di antara kita ada yang punya perusahaan ekspor yang besar nantinya kan begitu ya. Harus dimulai dari bagaimana kita melihat mereka-mereka yang bisa jadi besar. Karena ternyata yang namanya konglomerat ekspor yang di dunia itu
itu ada juga yang berdirinya nggak perlu waktu lama toh. Ya, hanya butuh 20-30 tahun, ya kan? Relatif nggak lama itu kan. Mereka bisa gitu. Artinya mereka dari perusahaan yang masih baru bisa menjadi sesuatu yang besar yang orientasinya pasar ekspor. Dan kita harapkan itu sebagian dari itu adalah kita. Tapi kita juga bisa jadi orang-orang yang kerja di perusahaan konglomerat yang ekspor tadi kan gitu. Nah, itu juga kontribusi yang signifikan. Itu kita juga bisa jadi fasilitator ya kan. Dengan kita ngomong kepada publik, teman-teman sekalian melalui sosial media ngomong gitu ya. Saya juga ngomong, semuanya bicara, atau kita memberi penyuluhan gitu ke masyarakat gitu ya. Atau jangan-jangan kita sebagai aparatur pemerintah atau membuat kebijakan atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat kan gitu. Nah, kita berpikir yang kita menyuarakan sesuatu yang positif, kita ikut mendampingi, menjadi konsultannya, menjadi fasilitatornya, menjadi trainernya, kita juga bisa kontribusi ke sana kan gitu, ya kan? Bukannya lebih baik jadi ini ya trainer atau konsultannya perusahaan konglomerat ekspor, bukan? Tapi jangan semuanya di konglomerat ekspor ya, yang eksportir pemula, yang UKM juga harus tetap dibantu kan gitu. Nah, ini yang saya ingin ajak kita gitu ya. Ayo kita sama-sama membangun persepsi tentang konglomerat ekspor. Kalau masih ada yang di sana yang menganggap wah itu jelek, ya kita betulkan. Oke lah, yang jelek ya kita betulin kan gitu ya. Dan kita cetak yang baru supaya lebih besar lagi. Nah, bagaimana mencetaknya? Nah, materi hari ini masuk ke sana ya. Oke, kita masuk ke materi halaman pertama dari PPT yang sudah disiapkan untuk hari ini ya. Nah, PPT hari ini temanya adalah bisnis group versus desain konglomerat. Jadi ada bisnis group, ada desain konglomerat. Jadi ada perusahaan yang grup perusahaan yang besar ya, ada yang didesain sebagai konglomerat. Nah, itu beda ya, beda ya. Apa itu bedanya? Coba next berikutnya. Ini semuanya bersumber ke buku The Conglomerate Architect Playbook ya. Berikutnya. Nah, jadi apa itu bisnis group? Ya, tentu saja bisnis group namanya sesuai kan suka ada yang grup company kan gitu ya, grup perusahaan ya. Astra Group kan gitu ya, Salim Group kan gitu ya, atau Sinarmas Group kan gitu ya, Bakri Group kan gitu, itu bisnis group ya kan. Nah, bisnis group itu tentu saja terdiri atas beberapa perusahaan ya kan, beberapa perusahaan. Jadi satu perusahaan tadinya satu menjadi lebih besar, diversifikasi kan gitu. Nah, masuk ke sana, masuk ke sini gitu ya. Nah, ini menjadi bisnis group. Nah, kemudian bisnis group ya tentu saja sejalan dengan omsetnya makin hari makin besar. Jadi perusahaan besar yang terdiri atas beberapa bisnis kan begitu ya. Oke, next. Nah, jadi bisnis group itu adalah kumpulan usaha ya, jadi terdiri atas beberapa bisnis ya. Biasanya kalau udah berdiri perusahaan, nah kemudian pengen masuk ke sana, pengen masuk ke sana, ya kan? Kita jadi perusahaan, misalkan ini eksportir non produsen, ya kan? Kita jadi mulai bisnis ekspor, jadi pedagang ekspor aja kan gitu. Kita beli barang dari pemasok kita, kemudian kita jual lagi, itu kan dagang ekspor aja ya kan. Tapi dari setelah itu kita lihat, oh iya ya, yang ini omsetnya rutin ini pembeliannya, ya kan? Yang ini pembeliannya tidak rutin. Yang tidak rutin udah saya beli dari pemasok aja kan gitu. Tapi kalau yang rutin, nah kenapa nggak saya produksi sendiri kan gitu kan? Suka ada yang nanya, loh boleh gitu, boleh ya kan? Kita kan mulai bicara tentang bisnis group. Oh, udah selain dagang, saya juga mau bikin produksinya kan gitu ya, ekspornya gitu. Tapi bisa jadi, oh setelah ekspor, katakan ekspornya makanan gitu ya, makanan olahan, produksilah tempe untuk ekspor kan gitu. Sambil lihat-lihat, oh iya ya, bisa juga ya saya jadi importir kedelai kan katanya gitu kan. Sebenarnya nggak sejalan dengan bisnisnya ekspor tapi boleh aja. Jadi dia udah ngerti kedelai, dia jadi importir kedelai. Bisnis namanya bisnis kan nggak apa-apa aja. Terus setelah importir kedelai, kemudian ini barangnya impornya disimpan di gudang. Iya ya gudang, saya harus ngeluarin duit ini nyewa gudang ini kan.
kenapa nggak saya bangun gudang sendiri? Boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada salahnya. Loh, asal perusahaannya cash flow-nya terjaga dengan baik, profitnya terjaga dengan baik, ya nggak apa-apa. Udah kita punya gudang, ya kan? Udah sudah punya gudang. Iya, selama ini kalau kirim barang pakai truk sewa ya, nggak punya sendiri aja ya, bikin truk punya sendiri gitu. Boleh kan? Boleh gitu, ya kan? Silakan saja, nggak ada salahnya, ya nggak ada salahnya, ya kan? Itu namanya sudah kumpulan usaha. Bisnisnya udah campur-campur nggak karuan itu, ya kan? Nah, ini nanti ada pengertian yang kedua yang disebut konglomerat yang punya arsitektur bisnis, yang desain konglomerat. Itu nanti bisnis gue bisa gede, omsetnya gede, perusahaan grup bisnis kayak gitu kan. Tapi di antara perusahaan yang grup bisnis yang besar-besar itu tadi, ya kan, ada yang sudah terstruktur, ya. Ada yang dia konsentrasi pada bisnis tertentu, ya kan. Ada yang asal semua bisnis dimasukin, pokoknya ditawarin masuk kan gitu ya. Tapi ada juga yang udah nggak mau, saya mau konsentrasi aja pada bisnis tertentu ya. Saya suka menceritakan pengalaman dulu masa awal-awal saya berkarir di Astra gitu kan. Ya awalnya Astranya dagang mobil ya kan. Terus dari situ bikin perusahaan assembling mobil ya kan. Dari situ dia bikin perusahaan spare part mobil. Ada yang ngajak UKM, dia membina UKM kan begitu ya. Nah, dari sana dagangnya di dalam negeri, punya showroom ya kan. Terus kemudian ekspor ya kan, meskipun pasti diarahkan oleh prinsipalnya kan, punya induk perusahaan juga prinsipalnya kan gitu. Nah, terus saya masuk apa lagi? Oh iya ya, itu masuk ke jalan tol. Sebenarnya sudah beda ya. Ini nyambung sama mobilnya, ya, tapi masih sejalan kan gitu ya. Nah, tapi kemudian Astra masuk juga ke bisnis-bisnis yang lain. Ada masuk di sawit, masuk juga di tambang, masuk di banyak hal lah kemudian setelah itu. Nah, sehingga Astra kemudian punya beberapa bisnis grup gitu ya, punya beberapa. Tapi dia masih jaga itu core bisnisnya kan gitu. Nah, jadi perusahaan yang tadinya satu bisa jadi banyak, dari banyak itu kemudian bisa bikin kelompok-kelompok bisnis dia. Bisa menjadi satu bisnis grup yang macam-macam bisnisnya, tapi juga bisa mempunyai beberapa kelompok bisnis yang masing-masing kelompok bisnis itu didesain sebagai konglomerat tadi ya. Ya jadi jangan salah ngerti loh ya, konglomerat itu sebenarnya niat yang baik gitu, merestrukturisasi perusahaan yang berantakan macam-macam itu didesain. Oh, yang ini konsentrasinya di industri mobil. Yang ini konsentrasinya di industri dagang misalkan gitu ya. Atau keuangan gitu. Boleh aja. Jadi satu grup perusahaan besar bisa punya beberapa konglomerat di sana. Atau dia menjadi konsentrasi hanya di satu bisnis saja kan gitu ya. Beberapa perusahaan keuangan. Contohnya di kelompoknya inilah Bank Mandiri misalkan gitu ya. Bank Mandiri itu kan tadinya bank, dia punya juga asuransi di situ, dia punya perusahaan sekuritas di situ kan gitu ya. Tapi masih dalam sekelompok gitu, masih dalam sekelompok usaha gitu. Tapi sudah macam-macam bisnisnya, udah jadi konglomerat dia karena omsetnya udah triliunan kan begitu ya, udah masuk ke sana. Jadi itu contoh ya, itu contoh yang jadi konglomerasi itu pada dasarnya merestrukturisasi, membuat desain yang baik kan gitu supaya bisnisnya bisa saling sinergi gitu. Kalau saling sinergi, maka bisa terjadi efisiensi kan di sana kan gitu ya. Ya karena dia bisa beli dengan jumlah barang yang banyak dari hulu sampai hilir dia bisa kelola sehingga dengan demikian hasil produknya jadi lebih hemat. Oh iya, dia bisa jadi kalau perusahaan makanan nih, oh ya dia nanam sendiri ya kan, kemudian diproses sendiri, kemudian nanti kemasannya diproduksi sendiri kan gitu ya. Kadang-kadang kita melihatnya sebagai ya itu dikuasai dia sendiri nih. Jangan lupa kue ekonomi ini kan besar ya kan. Kalau ada yang diambil 5% oleh satu konglomerat masih ada 95% lagi. Ya kan itu ada konglomerat yang lain. Iya, tapi juga tetap saja nggak akan mungkin menghabiskan semuanya. Karena perusahaan konglomerat juga yang baik ya, yang benar nggak mungkin diserakah mau masuk di semuanya. Dia ingin menjaga keharmonisan juga. Nah kita ingin dorong itu ya perusahaan-perusahaan konglomerat yang baik tadi ya gitu. Tapi yang paling penting kalau buat kita perusahaan konglomerat yang baik itu orientasinya pasar ekspor ya kan gitu ya. Jadi oke, itu kira-kira itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Ya sebentar ya ini ya itu kira-kira bagaimana kita menjadi perusahaan konglomerat yang kemudian baik. Jadi
ada bisnis grup, kumpulan usaha, tapi kalau sudah konglomerat sudah punya arsitektur bisnis ya. Pesan utamanya istilah konglomerat itu tidak boleh digunakan hanya karena sebuah kelompok usaha memiliki lebih dari satu bisnis atau bisnis grup. Ya, kalau bisnis grup adalah bentuk awal, sedangkan desain konglomerat adalah bentuk yang lebih matang dan terarah. Jadi dari tadi dia punya bisnis grup yang macam-macam, kemudian dia konsentrasi kepada bisnis tertentu. Ya, boleh lebih dari satu, tapi dia konsentrasi pada bisnis tertentu. Nah, bisnis tertentunya itu dikelola dengan baik, yang nggak sejalan dengan itu seringkali dia lepas-lepasin itu nanti. Ya, untuk apa juga malah ngotorin laporan keuangan kira-kira begitu. Oke, next halaman berikutnya. Nah, pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri ada yang random, ada yang didesain ya, ada yang ada yang ngacak-ngacak mau masuk kemana, pokoknya punya duit ya beli apa aja kan gitu kan, tapi ada yang desain yang terstruktur ya, yang didesain, jadi dia nggak mau masuk ke sana kemari. Ya maupun jadi konglomerat ekspor yang baik ya udah yang related dengan itu aja, yang dia mau urusin yang lain, udah nggak usah lah, gua konsentrasi di situ saja. Kita ingin dorong yang ke sana ya, desain growth, pertumbuhan yang didesain. Jadi itu menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang baiknya dari waktu ke waktu baik itu nggak kaget-kagetan kan gitu ya. Kalau asal mau masuk ke sana kemari, nanti pertumbuhannya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Nah nanti akan susah tuh ngurusnya ya. Perusahaan kecil aja kalau naik turunnya terlalu parah juga susah, apalagi kalau perusahaan besar lebih sakit kepala nanti ya. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting di sini kalau kita bicara bisnis group tadi kan ada core bisnisnya, ya bisnis intinya apa kan gitu. Katakan dari perusahaan lembaga keuangan, bank gitu, bisnis utamanya bank, tapi ada asuransi, ada perusahaan sekuritas dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti ada core bisnisnya, ada support bisnisnya, ada bisnis supportnya, ya gitu. Nah, tapi di situ ada juga yang bisnisnya lagi bertumbuh dengan kenceng, ya, lagi naik gitu. Belum tentu kalau omsetnya naik terus itu untungnya pesat ya. Naik omsetnya bisa jadi omsetnya naik, tapi biayanya juga mesti besar. Perusahaan startup itu kan begitu, tumbuhnya pesat gitu, tapi bisa jadi nggak untung-untung dia, belum untung kan gitu ya kan. Tapi ada perusahaan yang di antara grup itu ada yang sudah menguntungkan. Nah, cash flow-nya gitu, itu cash generator gitu ya, yang menghasilkan cash gitu ya, yang kemudian dari sana duitnya ini untungnya lumayan banyak gitu. Nah, ini perlu juga dipikirkan ke situ. Tapi juga ada perusahaan di antara perusahaannya tadi, ada yang selain core bisnis, ada yang support bisnis, ada yang group bisnis, ada yang cash generator, ada juga yang future option yang diharapkan nanti akan menjadi penghasil lumbung padi, lumbung cash nanti gitu. Sekarang bisa jadi masih berdarah-darah istilahnya. Sekarang masih ya investasi terus ya perusahaan-perusahaan riset yang investasinya ini seringkali ke sana. Ini contoh lah, ini yang ya ini salah satu konglomerat terbesar di dunia ini antara lain grupnya Elon Musk gitu ya. Elon Musk barusan ini dia mulai panen bisnisnya untuk yang kan dia punya Tesla ya kan, dia punya Starlink ya kan. Nah dia udah punya ini juga itu yang untuk penerbangan ke luar angkasa kan gitu ya. Nah, luar angkasa masih berdarah-darah saya rasa, masih rugi dah kan gitu kan. Tapi dia melihat ini, nah ini masa depan ini, masa depan. Gitu. Jadi kalau perusahaan yang konglomerat itu begitu dia. Jadi satu grup perusahaan ada yang jadi bisnis utamanya apa, ada yang pendukungnya gitu, ada yang memang bisnisnya lagi bertumbuh karena perlu naik ini omsetnya naik gitu meskipun untungnya belum dapat, tapi ada yang untungnya banyak ini ya. Bisnisnya bisa jadi bisnis yang jadul-jadul gitu tapi menghasilkan cash gitu. Ada yang untuk masa depan ya. Nah, itu yang perlu dikelola ya di manajemennya. Ya, next. Nah, jadi ada istilah core platform as the center of growth. Jadi kita perlu mendesain bisnis group kita gitu agar memiliki core platform, fondasi utama yang menjadi pusat pertumbuhannya, ya kan? Ya, harus begitulah, ya kan? Harus jadi ada core bisnisnya gitu ya. Next. Nah, ini ada istilah replicable operating system ya. Dialog perusahaan makin besar, apalagi kalau sudah desainnya baik kan gitu. Maka ada operating system yang bisa
replicable, yang bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya ya SOP atau Key Performance Indicator gitu ya, standar operating procedure ya kan. Oh, kita bikin standarnya, misalkan nih ya kan, ada perusahaan, eh, contohnya lah, rumah sakit gitu aja ya, sakit, punya perusahaan rumah sakit. Kalau satu ya ngurusinnya satu, bikin SOP di situ satu ya kan gitu. Tapi begitu dia udah punya beberapa rumah sakit, kan standar yang ada di sini dipakai juga untuk standar di rumah sakit yang lain kan gitu. Ini hemat dong ya. Nah, nanti key performance indicator-nya juga begitu, bisa dipakai gitu. Itu kalau rumah sakit, tapi saya rumah sakitnya berkembang lebih luas, punya bisnis. Kan banyak itu di rumah sakit kan ada juga layanan yang untuk non kesehatan gitu ya. Sama kayak bank itu juga ada pendapatan dari yang putaran uangnya dari untung rugi, tapi juga ada yang dari pendapatan dari non core bisnisnya lah istilahnya gitu ya, jasa, pendapat jasa. Jadi itu juga begitu. Nah, kita bisa menggunakan SOP yang sama, KPI yang sama, nah, di replicable ya, diduplikasi gitu. Itu lebih hemat, lebih efisien kan gitu. Atau HR dan legal kan gitu, human resources, manusianya kan gitu ya kan. Wah, membangun manusia mahal ongkosnya gitu. Tapi ketika sudah punya bisnis group, yang ini dipakai lagi, bikin yang lagi, nah kan nggak usah uji coba lagi, udah punya pola kan gitu. Bahkan seringkali orangnya juga dimanfaatkan juga kan gitu ya. Juga aspek legal kan gitu, aspek hukum gitu ya, itu perizinan juga itu jadi lebih hemat pasti kan gitu ya. Kemudian digital tool kan gitu ya. Kalau di sekolah ekspor ada yang ngurusin itu tuh, ada tim yang mungkin kalau pernah kenal Mas Gilang itu, nah itu dia ngurusin sistemnya kan gitu kan. Wah, dipakailah untuk sekolah ekspor, sekolah pangan, itu, tapi belum jadi konglomerasi ya. Ya itu dipakai macam-macam gitu. Itu jadi kan digital toolnya dipakai kan gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk bisnis yang berbeda-beda kan gitu ya. Atau financial system, ya sistem keuangan, itu bisa juga dimanfaatkan. Dan juga quality and procurement. Jadi quality, ya bagaimana jaga kualitas, procurement, pengadaan, kan gitu kan. Pengadaan, kalau untuk satu bisnis, ini contoh ini tadi saya dikasih minum ini kelapa ini kan, kelapa koko americano kan gitu ya. Nah, dari kelapa bisa menjadi macam-macam itu. Ini konglomerat juga nih bisa, nah, kalau suatu ketika kalau gede ya kan gitu. Tapi contoh ini, pengadaannya gimana ini kalau kita punya warung cuma satu dengan punya warung 100 kan gitu. Lebih efisien punya 100 ya kan. Lebih murah, jadi dia juga bisa mendesain lebih baik kan begitu ya. Nanti dari warung berkembang ke industrinya pemasok misalkan apa bahan bakunya gitu. Jadi nggak cuma retailnya tapi juga pengolah bahannya gitu. Itu contoh itu replicable operating system. Jadi operating system yang bisa digandakan gitu ya. Next. Nah, kemudian ada strategi portfolio logic. Tadi kan sudah saya sampaikan ada yang di perusahaan-perusahaan ada yang jadi core bisnis, ada yang di growth bisnis, ada future option, ada yang support bisnis, ada yang cash generator, ada yang non core bisnis. Nah, ini ada istilah itu juga ketika bisnis jadi besar, kadang-kadang ada yang core bisnis, ada yang non core. Nah, yang non core ini ada yang membantu, ada yang mengganggu kadang-kadang. Nah, iya, memang. Nah, jadi kalau membantu itu saling support gitu. Tapi kalau bisa ada yang mengganggu gitu. Ya bisnisnya ke sono, tapi dia udah terlanjur punya ini unit bisnis ini, diapain? Ya, ya diamputasi aja, ya itu diamputasi. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu sama salah satu pimpinan perusahaan konglomerat. Ya saya bersyukur inilah, ya bagi kepala sekolah ekspor kan bisa bergaul dengan teman-teman konglomerat juga, sama UKM juga bisa, sama mahasiswa yang mau ekspor bisa juga, kan enak gitu, enaknya jadi kepala sekolah ekspor gitu ya. Jadi suatu ketika saya beberapa minggu lalu ketemu dengan salah satu pimpinan perusahaan konglomerat. Dia punya bisnisnya macam-macam gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya, duga-duga sendiri aja. Dia punya supermarket banyak, dia punya rumah sakit banyak, dia punya hotel banyak gitu. Tapi ternyata dia punya perusahaan spare part kendaraan bermotor ya kan. Itu perusahaannya sudah dari dulu kala itu, sudah sejak berapa puluh tahun lalu lah. Saya memahami perusahaan ini sejak berapa puluh tahun yang lalu. Nah, suatu ketika ketemu sama sesama teman pengusaha ngobrol gitu. Lu bisnisnya apa? Saya di spare part, Pak, gitu.
mau nggak ambil bisnis saya ini, dia bilang kan begitu. You lanjutin aja, saya nggak mau konsentrasi di situ lagi ya. Contoh gitu, yang non core bisnis kadang-kadang dilepas, ya dilepas bukan dikasih begitu saja, ya kan, ya dijual lah, dibelilah kan gitu ya, harganya diskon dikit saya nggak apa-apa lah, kan dia mau konsentrasi ke core bisnisnya gitu ya. Nah itu yang seringkali juga dibegitukan ya, meskipun ada kalanya tetap dipelihara untuk kepentingan tertentu kan. Ada juga yang non core bisnis dipakai untuk ya mendukung program pemberdayaan masyarakat. Ini boleh-boleh aja ya kan. Oke, itu tadi kita harus bicara strategik portofolio logiknya ya, logika portofolio strategisnya itu seperti itu. Kita perlu menata perusahaan kita. Jadi kalau mengelola perusahaan besar, grup besar dan kemudian didorong jadi konglomerat itu, apalagi yang orientasi ekspor, nah kita perlu menata itu. Nah, ini mana yang ada di situ. Jadi tidak selalu yang dipelihara hanya yang core business ya. Ada kalanya kita memelihara yang lain karena core bisnis hari ini bisa jadi bukan core bisnis di kemudian hari kan gitu, harus disiapkan core bisnis yang next-nya kan gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita bicara kemudian kalau di mengelola konglomerat itu ada governance, arsitektur dan capital disiplin gitu ya. Ada arsitek. Jadi kalau ngomong perusahaannya besar nih, grup perusahaan besar, wah omsetnya udah ratusan triliun. Ngomongnya bukan ratusan juta ini, ratusan triliun kan gitu ya. Nah harus di sana harus ada board of directornya atau board komisionernya gitu ya, dewan komisaris, dewan direksi ya kan. Setiap anak-anak perusahaan, setiap perusahaan-perusahaannya punya direksi, punya komisaris. Nah, tapi ada perusahaan induknya gitu. Dia punya juga dewan komisaris, dewan direksinya, perusahaan ini operatingnya orientasinya ke bisnis operasionalnya, tapi ada holding company-nya namanya nanti ya, yang dia nggak mengerjakan operasional bisnisnya sehari-hari, tapi dia menjadi induk perusahaannya kan gitu ya. Nah ini yang mengarahkan gitu. Jadi itu yang antara lain itu bagian dari bagaimana kita mengelola gitu ya, membangun tata kelola yang baik, membangun arsitektur tata kelola yang baik. Di situ nanti ada komite risiko dan audit, ada bagaimana approval metric, bagaimana kalau ini harus persetujuan lewat siapa gitu. Kalau semuanya ke bosnya atas, nggak pernah jadi konglomerat. Kalau masih perusahaan kecil, oke lah, bosnya yang punya atau presidirnya yang mengurusi semuanya, oke. Tapi begitu perusahaan sudah besar, kalau dia masih begitu, kasihan dia, pusing nanti ya. Gitu. Jadi harus ada nanti matrik pengambilan keputusan seperti apa. Nah, kalau perusahaan konglomeratnya berasal dari keluarga, ada family council nanti, ya kan? Tapi jangan lupa ya, konglomerat itu nggak selalu dari perusahaan keluarga ya. BUMN bisa, BUMD bisa, ya kan. Koperasi juga bisa jadi konglomerat, ya. Jadi sudah banyak koperasi-koperasi yang jadi konglomerat, perusahaannya gede dengan bisnis macam-macam itu banyak ya. Di luar negeri, di Indonesia kita perlu dorong terus ya. Nah, tapi kalau perusahaannya konglomeratnya berasal dari perusahaan keluarga gitu, maka seringkali harus dipikirin ada family council namanya ya. Dewan keluarganya lah ya kan, supaya nggak rese itu kan. Kadang-kadang kalau perusahaannya besar, wah anaknya 5 kan gitu, 5 generasi berikutnya 5 lagi gitu, 5 kali 5 udah 25 orang gitu. Wah kalau semuanya ngurusi perusahaan belum tentu lebih baik ya kan. Bisa jadi oke, hanya beberapa orang dipilih untuk menjadi pengelola perusahaan. Masukinlah profesional bisa jadi CEO juga kan gitu, bisa kan gitu. Nah, tapi yang lain ini gimana nih anggota keluarga yang lain? Nah, masukin ke family council tadi itu. Ada ya dewan keluarganya lah ya. Dia bisa memberi masukan, dia bisa ngerepotin juga. Wah, ini perusahaan maju tapi keluarga kita duitnya kurang nih katanya. Mau nyekolahin ponaan nggak bisa gitu. Nah itu bisa dibuat mekanisme begitu gitu. Sehingga pengelolaan perusahaan jalan dengan baik, profesional, keluarga juga diurusin gitu ya. Oke, itu kalau ngomong governance arsitektur. Tapi juga kita bicara tentang capital and investment discipline, ya kan? Kalau perusahaan masih kecil, itu disiplin karena duitnya nggak ada, kurang duitnya ya kan. Tapi ketika perusahaan jadi besar, kadang-kadang greedy ya, serakah gitu ya. Comot sana, comot sini, comot sana gitu. Nah, ini bahaya ini kalau begitu ya. Nah, kalau perusahaan kecil jatuhnya kecil, tapi kalau perusahaan besar jatuh, wah yang sakit banyak orang kayak gitu kan.
Nah, jadi harus ada disiplin untuk pengelolaan modal dan investment, ya kan? Apakah ini sesuai platformnya gitu? Returnnya masuk akal nggak? Risikonya dihitung dengan baik nggak? Nah, ada exit optionnya nggak? Kalau kita masuk ke situ, kalau nanti mau stop, gimana ini optionnya? Gimana cara lepasnya? Apakah go public atau dijual kepada perusahaan yang lain atau gimana? Atau seperti apa? Kadang-kadang pada perusahaan kalau udah jadi besar mau ditutup juga banyak dampak-dampak sosialnya ya kan gitu ya. Gitu ya karena emang enak ngurusin usaha kita kan yang kita bilang begitu ya dalam perjalanan RB beberapa puluh tahun yang lalu ini udah pernah melakukan riset gitu ya dengan dengan data lebih dari 1.000 perusahaan yang kelas menengah gitu, industri yang kelas menengah udah lumayan omsetnya udah gede sebenarnya ya. Nah, mereka kita tanya nih, kenapa nggak besar-besar gitu ya? Ada yang bilang saya nggak punya duit yang untuk jadi besar gitu. Sebenarnya kalau udah perusahaan udah jalan, duit kan ngalir sendiri tuh, ya kan pinjam dari lembaga keuangan bank ataupun non bank ada, bisa undang investor juga masuk kan bisa kan gitu. Itu masalah kemauan aja kalau menurut saya ya. Tapi ada juga yang bilang urusan susah ya, urusan sekarang aja susah, makin gede makin susah ini saya gitu. Nah ini masalah kapabilitas manajemen sebenarnya. Nah, yang begini kan bisa dibantu ini kalau kita sebagai profesional di situ kan kita belajar bagaimana mengelola konglomerat yang baik. Kita bantu perusahaan itu. Ayo saya jadi kerja hire saya nih jadi manajer atau jadi direktur kan gitu kan. Atau jadi komisaris di situ ya kan. Nah, terus kita bantu. Kita harus punya kompetensi tapi ya, jangan asal bonek-bonek aja, harus punya expertise sebelumnya kan gitu ya. Belajar dulu lah. Makanya belajar di sekolah konglomerat itu menjadi penting di sana ya. Jadi ini dibutuhkan yang seperti itu ya, dibutuhkan tim yang baik ya. Oke, next. Nah, kemudian juga nanti kalau kita bicara konglomerat, bicara tentang ekosistem sinergi dan leadership arsitektur ya. Nah, ekosistem sinergi bicara tentang bagaimana membangun hubungan antara perusahaan-perusahaan yang kita itu agar sinergi jalan dengan baik. Karena seringkali terjadi lah. Seringkali itu berarti banyak ya. Seringkali terjadi ada raja-raja kecil di kerajaan yang besar itu tadi kan gitu. Kerajaannya besar. Soalnya ada raja kecil, raja kecil, raja kecil. Yang raja kecil seringkali nggak mau diatur oleh raja kecil yang lain. Bahkan diatur oleh raja besar juga kadang-kadang nggak mau, ya kan? Ya kan gampang kalau nggak mau diatur ya ganti aja gitu. Bisa jadi diganti. Tapi belum tentu mau, belum tentu tega, belum tentu bisa kan gitu ya. Nah, yang begini harus dibangun sinergi ekosistemnya ya. Ekosistem tidak hanya antar perusahaan yang dikelola oleh perusahaan konglomerat tadi, tapi juga bagaimana hubungan dengan pemasok, hubungan dengan distributor, hubungan dengan masyarakat, dengan UKM, itu bagaimana diatur, bagaimana terjadi sinergi di ekosistemnya gitu ya sehingga perusahaan kita bisa menjadi perusahaan yang bisa bertumbuh bersama-sama dengan ekosistem ya kan. Nah, kemudian di situ ada istilah strategic triad gitu ya. Nah, ini pemimpin. Sebaiknya pengelola perusahaan konglomerat itu ada berapa? Ya menurut saya bosnya tetap harus cuma satu ya. Kalau bosnya banyak bingung lah ya kan gitu. Tapi kalau bosnya cuma satu, resiko ya kalau perusahaan udah jadi besar ya kan, perlu ada ban serepnya ya kan. Iya. Ada istilahnya putra mahkota gitu. Ya mungkin nggak terlalu cocok untuk perusahaan sebenarnya kalau putra mahkota ya karena kalau raja kan, wah ada putra mahkota nanti penerusnya raja ini gitu kan. Tapi kalau di perusahaan nggak selalu bisa begitu karena yang disiapkan bisa jadi pada saatnya nggak cocok dengan kebutuhan bisnis saat itu gitu. Jadi tapi kita harus punya tim kecil gitu. Ya, ya selama ini dari riset yang dilakukan oleh RB ada tiga hal, tiga pilar yang penting gitu ya. Ya ini kan kayak trias politika gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi kalau di perusahaan juga begitu. Seringkali punya tim inti yang terdiri 3 orang bagus gitu ya, yang inti gitu ya. Ya, tapi jangan jadikan sebagai rumus matematika yang kaku ya. Ya plus minus boleh lah, ya kan. 2 boleh, 4 boleh, 5 juga boleh gitu. Tapi ada 3 hal ini karena nggak terlalu besar kalau 3 itu. Kalau terlalu banyak seringkali pengambilan keputusan jadi lama, ya kan. Nah, kalau terlalu kecil egonya seseorang jadi terlalu besar. Kalau perusahaan udah besar nggak boleh begitu. Kalau perusahaan kecil sih nggak apa-apa. Kalau udah makin gede, wah kalau tergantung satu orang macet nanti ya kan ada beberapa. Nah ini 3 ini bisa jadi
CEO-nya atau jadi chairman-nya, ada jadi wakilnya kan gitu ya. Biasanya ada wakil yang ngurusin ke dalam, ada yang ngurusin keluar kan gitu. Nah itu contoh lah, itu strategic triad ya. Strategic triad ya. Nah, kemudian juga kita juga bicara tentang bagaimana regenerasi dari founder ke institutional led gitu. Jadi perusahaan tadinya dipimpin oleh foundernya, tapi kemudian menjadi perusahaan yang dipimpin sebagai sebuah institusi ya. Oke, next, masih adakah? Ya, ini jalur transformasi bisnis grup menjadi desain konglomerat ya. Langkah pertama dipetakan, kemudian kedua nyusun core platform, yang ketiga klasifikasi portofolio bisnisnya, ini yang keempat memperkuat sistem dan governance-nya, tata kelolanya, dan yang kelima level up roadmap gitu. Bagaimana meningkatkan ini, meningkatkan kinerja, meningkatkan kontribusi pada masyarakat, bagaimana meningkatkan ekspor itu penting ya. Itu yang kemudian dilakukan kalau sudah ditata dengan baik, maka didorong terus biar lebih baik. Kenapa harus lebih baik terus? Ya, ini berrumus yang namanya grow or die ya. Kalau di RB kita percaya itu. Jadi perusahaan mau dari kecil mau dari besar harus terus tumbuh ya kan. Kalau dia nggak tumbuh-tumbuh, ini alamat mati ini ya kan gitu ya. Anu ya, kayaknya galak banget ya, ya memang begitu, ya kan. Ini alami kok ya, ini saya suka, menggunakan cerita, pohon bonsai yang saya beli di sana, di Tangkuban Perahu di Bandung. Dari Bandung saya bawa ke Bandung, bawa ke Jakarta, sampai di Jakarta pohonnya layu, ya kan. Terus saya ingat nasihatnya yang jualan pohonnya, "Pak, kasih air secukupnya aja, jangan banyak-banyak," kan gitu. Jadi kayak air secukupnya. Tapi beberapa hari kemudian yang nggak tumbuh-tumbuh daunnya ya kan, masih tetap layu kan gitu. Nah, pada saat itu saya sudah berpikir, "Ah, ini kayaknya ini kalau nggak bisa tumbuh juga ini akan layu mati ini," ya kan. Dan akhirnya memang sebulan kemudian, nggak pernah tumbuh dan mati kan gitu. Nah, sama di perusahaan juga begitu. Perusahaan memang perlu bertumbuh terus ya. Sudah jadi konglomerat, sudah jadi perusahaan besar harus terus tumbuh. Karena kalau nggak ada pertumbuhan, maka akan terjadi suasana kematian di perusahaan tadi. Jadi jangan berpikir, ini sudah gede, mau gede terus, ya serakah ini. Bukan begitu masalahnya. Begitu perusahaan yang sudah besar itu tidak mau tumbuh lagi, maka disitulah suasana mati sudah muncul. Dan mesti beneran itu nanti perusahaan itu akan turun-turun bisa mati kan. Makanya harus terus didorong terus untuk tumbuh terus. Tapi jangan tumbuh yang serakah, tumbuh yang baik. Jadi konglomerat baik. Wah, tadinya hanya bermain di pasar lokal. Sekarang masuk di satu negara, masuk ke dua negara. Tadinya cuma ekspor doang, dagang di sana. Sekarang bikin pabrik di sana. Oh, sekarang bikin kantor di sana. Sekarang bikin perusahaan distribusi di sana. Sekarang bikin pemasok, bikin perusahaan pemasok di situ. Pasok untuk seluruh dunia. Itu dilakukan oleh multinational company seperti itu. Mereka bisa lakukan, mereka boleh lakukan, justru kita nggak boleh. Kita harus punya, kita harus mau, dan kita perlu dorong agar kita punya perusahaan-perusahaan konglomerat yang gede, yang menguasai pasar dunia. Itu kira-kira intisari dari materi yang ingin saya sampaikan ya. Saya rasa udah nggak ada, materinya udah habis ya. Next, masih adakah? Ya ini ya untuk ini catatan untuk export ready require desain konglomerat ya. Platformnya harus jelas, governance sehat, sistemnya kuat, dan modal disiplin. Oke, itu kira-kira materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau barangkali eh, eh, ngasih masukan gitu ya. Nah, buat topinya ganti lagi gitu. Perlu ganti lagi nggak? Nggak usah ya. Oh ini ada yang harus di giveaway Pak ini. Masih di giveaway dibagi ya Bud ya. Tapi ini saya udah ini baru dapat semalam ini. Bawanya dari tempat jauh tuh. Dari Fukuoka. Wah, dari Fukuoka. Oke, silakan Bud. Oke, teman-teman, sudah sampai di sesi terakhir kita ya. Biasanya habis kuliah ekspor, habis dengerin materinya, muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh mau tanyain. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung spill aja di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Seperti itu ya. Gimana nih materi kuliah pada malam hari ini? Apakah teman-teman makin tambah pusing atau tambah insightful nih? Harusnya sih insightful ya, karena materinya ya menurut aku berbobot sekali ya, gitu.
Gimana ya teman-teman? Atau mungkin teman-teman sudah mulai, aduh, udah mulai lelah gitu kali ya, sambil berkegiatan habis sambil kerja gitu baru pulang gitu ya. Gimana nih? Coba dong. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung, di-spill aja pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand, gitu. Ini jangan-jangan nggak ada yang kepengen jadi konglomerat ini, Put. Waduh, harusnya senang sih, Pak, karena kan ini para calon konglomerat baru ya. Ya kalaupun Tuh, nggak jadi konglomerat sendiri bisa mempengaruhi perusahaan besar untuk jadi konglomerat ekspor kan gitu. betul Kita sekali. menjadi bagian di situ. Oh, nih ada dari Kak Arum nih, senang banget jadi ada pandangan baru, Kak. Iya, betul sekali ya, Pak. Ini materinya, agak beda seperti biasanya karena ini menjadi tambahan dan juga pandangan baru ya buat teman-teman di kuliah Astra pada malam hari ini. Terus juga, oh ada dari Kak Nadia nih, Pak, masih mencoba memahami, Kak. Apa karena mungkin materinya terlalu berat atau mungkin membahasnya kayak berat banget jadi masih proses memahami gitu? Gimana nih? Kayaknya masih oke lah materinya, masih aman lah. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan kah? Kalau misalnya dirasa cukup aman gitu ya, mungkin kita bisa langsung, akhiri sesi kuliah ekspor pada malam hari ini. Gitu. Aman ya berarti ya? Ini nggak ada yang nanya kayaknya masih ada proses sih, Pak. Karena mungkin kan lagi mikir gimana ya caranya bisa jadi konglomerat baru gitu, mungkin kayak gitu sih, Pak. Ya, katanya masih mencoba memahami kenapa warnanya sama ini topi sama ini sama jaketnya. Kan tadi kan voting-nya pada milihnya krem, otomatis kan harusnya pada, "Oh sama nih," gitu. Oke. Oke, kalau gitu ini seperti biasa saya ingin ajak ini saya mau terus angkat ini nanti biar difoto juga ini. Ayo Oh, teman-teman sekalian, kalau melihat seperti sekarang, ini pertanyaannya agak beda dengan yang sebelumnya. Apakah teman-teman yakin bahwa Indonesia perlu konglomerat ekspor? Nah, yang yakin baru nama saya ini. Eh, ayo teman-teman, kalau misalnya yakin bisa sambil ininya nih, apa nih, gelasnya kah atau mungkin angkat HP-nya kah gitu. Iya, apa bawa apa kayak sekaligus biar ini fotonya agak beda gitu loh buat Ya, kebanyakan kan angkat tangan nih Raisa nih. Nah, ini mungkin sambil angkat apa nih, angkat HP atau mungkin angkat yang iya, lain? iya. Oke. Oke. Oke, silakan. Ayo, apakah Indonesia perlu konglomerat ekspor? Nah, yang setuju angkat angkat apa aja yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Wah, ini banyak banget ya Pak yang setuju ini. Jadi kita coba print screen nanti dihitung lagi. Boleh boleh boleh, sebentar ya. Eh, saya juga di sini minta difotoin ini sama tukang fotonya nih. Ada tukang foto pribadi ya. Udah berapa yang percaya buat berarti ada yang ada banyak yang nggak percaya nih. Wah, Wah, Indonesia ini perlu konglomerat ekspor. Hmm. 50-50 ini sepertinya. Ya, berapa banyak yang percaya bahwa Indonesia perlu konglomerat ekspor? Ini kan salah satu tugasnya kita ini, tugasnya saya 30. ini mengajak teman-teman sekalian ini. Oh, Berapa sudah banyak? 30 nih. Lumayan banyak, lumayan banyak. Nah, coba difoto, Bud. Oh, udah Sekaligus Pak. ini. Sudah. Berapa banyak yang percaya bahwa Indonesia perlu konglomerat ekspor yang baik ya? Kalau dari sini sih sekitar 35-an ya yang percaya. Ada 35 ya? Mhm. Oke, ya. Oke. Oke, terima kasih jadi teman-teman sekalian, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya bahwa kita perlu punya konglomerat ekspor, tolong sampaikan ke teman ini ya, ke media, ke publik gitu ya, bahwa kita ini perlu mendorong ekspor kita lebih besar lagi. Dan untuk supaya lebih besar kita butuh eksportir kecil maupun eksportir besar. Perlu juga konglomerat ekspor. Jadi buat yang juga memilih PRK 2-nya bagaimana
menjadi konglomerat ekspor atau menjadi bagian dari konglomerat ekspor sebagai fasilitator atau sebagai trainer atau sebagai karyawan di sana. Nah, silakan juga nanti selain bikin PRK-nya bikin juga sosial medianya ya untuk disebarluaskan ke masyarakat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sukses terus. Baik, selamat malam Pak Anita. Terima kasih sudah mengisi sesi kuliah ekspor pada malam hari ini ya, teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum aku tutup nih kuliah ekspor pada malam ini, otomatis kita harusnya apa teman-teman dokumentasi. Ya, betul kok. Tadi kan dokumentasinya sambil angkat barang gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa kita dokumentasinya pakai Sign X. Oke, ayo teman-teman dipersiapkan muka gantengnya, muka cantiknya pada on cam semua. Karena kadang suka pada komen nih, Kak, kok nggak muncul gitu ya. Oke, siap ya, aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, tahan ya, gengs. Oke, next slide. 3, 2, 1. Oke. Biasanya kalau udah agak mundur-mundur nih, nah udah pada sepi nih ya. 3, 2, 1. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai ya kuliah ekspor pada malam hari ini. Terima kasih atas